Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah pada rahmat Allah, syukur alhamdulillah kepada Allah atas curahan nikmat dan kesempurnaan iman yang kita miliki, insyaallah istiqomah dalam perintah Allah dan dijauhkan semua larangan, insyaallah. Yang kedua, Allah mengirimkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati Allah, malam ini hari Selasa, akan yang kedua dan keempat, hari keempat kita bersama Ustaz kita Jalaluddin, Ustaz Dr. Asmani Yahya Ma'alim Siyata dalam melanjutkan kajian kita keutamaan ilmu salam dan ilmu khalaq lanjutan. Kita doakan semoga Ustaz kita, para ustaz kita memberikan kesehatan dan istiqomah. Demikian juga dengan jemaah kita yang sakit Allah sembuhkan, dan yang dapat musibah kesulitan Allah mudahkan semua urusannya. Walaupun mereka dalam keadaan sulit, kita berdoa kepada Allah agar jemaah kita yang rutin memberikan ujian kesulitan, mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudian terbaik, insyaallah. Yang kedua, untuk sampaikan sedikit kepada pengurus, insyaallah kita bersama Yayasan untuk dapat dan YPSM, insyaallah tinggal mengaji jemaah sekalian, insyaallah mengadakan ngaji Quran masal khusus anak yatim, anak kurang mampu dan anak jemaah. Ini boleh kita targetkan 100 orang, insyaallah. Kalau boleh nanti ditingkatkan dengan lulus kita laksanakan di raya, insyaallah. Jadi sampaikan kepada jemaah yang memang ingin di kita gratis. Ini kan biaya kita sampai 6 tweet menghasilkan sekitar tweet biasa selalu ya, selalu. Jadi insyaallah biayanya ada muslim yang insyaallah bersama kita nanti. Jadi dimohon kepada yang mendengarkan silakan nanti menghubungi kami. Syaratnya mau disunat, syaratnya mau disunat. Menang bayar kan. Jadi kita targetkan insyaallah sebanyak 100 orang insyaallah. Dan juga kita ada hubungan dengan saya kesana dari jemaah dari rumah kita, tenaga medis jemaah Haji Riau, tenaga medis Sarawak jemaah Riau. Jadi beliau mau bersama kita, membantu kita. Sebenarnya tak ada biaya, cuma akomodasi setidaknya kain sarung untuk anak-anaknya, makan untuk pesertanya. Jadi untuk itu gratis. Jadi silakan sampaikan insyaallah. Kalau tidak salah, kalau ada halangan kita laksanakan hari Kamis kalau ada perubahan. Hari Kamis pagi, insyaallah. Ini mendadak karena yang beritahu mendadak. Yang ketiga, insyaallah kita datang di Akbar. Kalau di Akbar 3 orang ustaz, Ustaz Dr. Asmani Yahya Ma'alim Siyata, Ustaz Al-Jibas Siyata, dan Ustaz Dr. Hidayatullah. Antara Rabu dan hari Kamis. Antara hari Rabu dan Kamis depan, insyaallah. Kenapa demikian? Ini kalau dibuat hari Kamis, baru logo ya, ini hati kan jawab, insyaallah. Nah, insyaallah Ustaz kita sudah bersedia dan insyaallah dilaksanakan di Masjid Bagus Salam. Masjid Bagus Salam di depan Hadir Belanga. Jadi nanti insyaallah kita laksanakan bersama-sama, ya. Kita bersama laksanakan tabligh akbar, tapi tidak menyambut barulah kajian akbar insyaallah. Undangan dari pengurus dan jemaah setempat untuk kita bersama-sama menghadiri kajian akbar pertama 3 orang ustaz insyaallah. Sebenarnya hari Kamis, cuma mungkin kita biasa di hari Rabu insyaallah, tapi tunggu nanti informasi dari pengurus. Yang keempat, seperti biasa kita sebelum kajian laksanakan infak sedekah dan amal jariah insyaallah untuk kita dakwah kita. Jadi Bapak Ibu kita penuhkan, kita badankan infak. Alhamdulillah sudah berapa lama kita kajian, sudah berapa uang Bapak Ibu yang terkuras, insyaallah nanti lebih baik insyaallah.
Baik, sembari Pak silakan kita kumpulkan kepada Ustaz waktu dan tempat kita sediakan, kita buka dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa rasikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimuna haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral aba'i wal ummahat wal ikhwani wal akhwat wal banina wal banat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang. Alhamdulillah, kita tak boleh bosan memuja dan memuji Allah, seperti kita tak bosan menerima pemberian rahmat dan karunia Allah. Mudah-mudahan kita dituliskan Allah di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur, walaupun sedikit di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Walaupun sedikit, mudah-mudahan kita termasuk hendaknya. Ma'asyiral kiram, kenapa kita bersyukur? Karena syukur itu adalah sumber pencarian kita, sumber rezeki kita. Kita syukuri nikmat iman dan Islam, Allah tambah nikmat ini. Kita syukuri nikmat ilmu, Allah tambah ilmu kita. Kita syukuri nikmat rezeki, harta, benda, jabatan, kekuasaan dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah tambah dan berkahi. Amin ya rabbal alamin. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Janji Allah tak pernah dimungkiri.
Jadi kalau kita terlambat menerima tambahannya, barangkali kita belum pandai mensyukuri, karena memang kata Allah, qalilun min ibadiyas syakur. Semoga dengan semakin bertambahnya ilmu kita, bertambahnya iman kita, ketakwaan kita, semakin pandai kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram, ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam sama-sama kita doakan selalu disampaikan hendaknya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membutuhkannya, membutuhkan sunnah-sunnahnya, membutuhkan kita tetap berselawat kepadanya, karena kita ingin bertemu dengannya dan ingin cinta kita diterima di saat berjumpa. Kita berdoa selalu kepada Allah, mudah-mudahan istiqamah, hendaknya kita sabar di atas sunnahnya sampai bertemu dengannya di tepi telaga. Itu syaratnya, sabar di atas sunnahnya sampai kalian bertemu denganku di tepi telaga. Allahumma amin. Ma'asyiral kiram, masih bersama kitab yang mudah-mudahan penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecil tetapi Masya Allah muatannya besar. Semakin kita baca, semakin menambah keinginan kita untuk meneruskannya. Ya terus terang, saya semakin saya baca, semakin saya nikmati. Apa sebab? Semakin kuat dan percaya diri kita bahwa mengikuti as-salafus salih, generasi yang dipuji dan dipuja, maksudnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memang ciri khas mereka cakapnya tak banyak tetapi amalnya banyak. Kalau kita Masya Allah banyak onca, dog yang sekete kayak itu. Oncanya biasa makan andang, andang tu oncanya banyak, dog yang sekete. Membuat 3 hari lu makan sejam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi kita karena terlalu banyak cerita, sedikit amal. Bahkan istimewanya kita kalau pandai cito hebat, kalau pandai beramal bahaya. Bahaya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik kepada kaum muslimin untuk banyak beramal dan sedikit bercerita, karena yang ditimbang nanti itu adalah amalan, baik amalan perkataan ataupun amalan berupa perbuatan atau amalan lisan dan hati. Semoga Allah tidak menjadikan amal kita sia-sia, amin. Oleh itu Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menulis kitab ini karena banyak orang ingin mengembalikan umat kepada jalan yang benar, tetapi kadang-kadang menempuh jalan yang tidak benar. Kadang-kadang kemungkaran diingkari dengan kemungkaran yang lebih besar. Mudarat ingin dihapus dengan mudarat yang lebih besar. Tapi makanya Ibnu Rajab ingin kembalikan kita kepada apa yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat umat itu menjadi umat yang terbilang cemerlang dan gemilang. Bukan semboyan, tidak. Bukan visi misi 2020, tidak. Ini adalah visi misi akhirat. Makanya kalau dalam setiap lembaga ketika bikin visi, saya bilang visi 2020, 2023 itu rendah. Mohon maaf ya, dibanding visi akhirat. Jadi kita visi itu harus mengandung unsur akhirat. Dunia ini subhanallah belum tercapai apa yang kita buat visinya, dah mati pula kita, atau dah berhenti pula kita. Nanti dirubah orang pula visi lagi. Bupati misalnya bikin visi pembangunan kabupaten Kampar, ganti bupati tidak sah sesuai ubah visi. Gubernur juga presiden sama.
Makanya kayaknya Indonesia payah maju. Sebab apa? Ganti presiden, gantilah visi pembangunannya. Kamu maju, payah je loh. Atau tak bisa. Kalau macam itu je lah. Nah, itu kaum muslimin dan muslimat. Tapi kita doakan, mudah-mudahan semakin berilmu, semakin beramal, insya-Allah Allah berikan apa yang Dia janjikan. Baiklah kaum muslimin. Nah, tentu saja tekanan dalam kitab ini tentang ilmu, fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Lebih utama ilmu salaf itu daripada ilmu khalaf. Karena mereka dengan bahasa yang hemat tetapi amat bermanfaat. Kalau kita bahasanya boros tetapi tidak menghasilkan banyak. Oleh itu maka kita ingin mengembalikan diri kita, kemudian orang terdekat dengan kita, saudara mara kita, dan siapapun yang belajar dengan kita atau yang dekat dengan kita, kita contoh generasi yang terbaik tersebut. Nah, kita sampai pada pembahasan yang disampaikan oleh Imam Nur Rajab pada pertemuan beberapa 2 pekan yang lalu, juga di tempat ini, bahwa ilmu yang bermanfaat itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya, sebagian sudah disebutkan kemarin, bahwa orang yang bermanfaat ilmunya, kata beliau, tidak ingin dielu-elukan, tidak ingin dipuji-puji, dan tidak ingin dianggap sebagai orang terhebat yang diberikan rekomendasi bahwa ini adalah misalnya imam hadis terhebat di misalnya. Mereka jauh dari itu, jauh daripada mengharapkan puji-pujian tersebut. Kalau soalnya orang memberikan gelar dan tidak berpengaruh kepada hatinya, itu tidak masalah. Tapi yang masalah adalah ketika kita tidak diberikan posisi, tidak diangkat, tidak dielu-elukan, tak beda yang ini, tak beda. Kalau begitu berarti kena kita di situ. Atau ketika kita tidak dihargai orang, atau tidak dihargai baik secara material maupun secara murid, lalu terasa dan marah, berarti ada masalah di sini. Kemudian diantaranya kata beliau, sudah kita catat semalam ya, bahwasanya orang yang bermanfaat ilmunya itu tidak hasad kepada yang lebih tinggi daripadanya. Lebih tinggi daripadanya bisa dari status sosial, misalnya Allah berikan yang lebih di bidang harta benda, dia tidak hasad kepadanya. Atau diberikan jabatan yang lebih tinggi, dia tidak hasad kepadanya. Atau diberikan orang rumah yang lebih langsung banyak, ya cantik lah dulu misalnya, dia tidak iri gitu, tidak ada hasadnya. Artinya tidak tersinggung sedikit pun ketika yang lain diberikan lebih oleh Allah SWT di bidang apapun. Jadi kalau hasad berarti ilmu belum begitu bermanfaat. Dan hasad ini tidak di mulut, tidak dituliskan dalam bahasa rekomendasi atau dikorankan, itu tidak. Itu koran misalnya ini yang seperti ini, itu kan orang melihat dari luar, yang asli itu dalam diri kita. Saya katakan saya alhamdulillah tidak terpengaruh, tuan-tuan angkat atau tidak saya tak pengaruh dan sebagainya, itu bahasa lisan. Lisan itu bisa mengungkapkan 1000 bahasa. Makanya kata Nabi SAW, inna minal bayan ala sihra, di antara bahasa lisan itu ada yang menyihir. Orang terpaku dibuatnya, masya Allah tawadhu'nya Ustaz Dasman itu ya katanya. Bisa begitu. Padahal dia orang hebat tapi tawadhu. Sampai kini soalnya bini bunyinya bisa. Cuma yang di dalam sini tak ada yang tahu. Kita bicara bukan tentang masalah rekomendasi orang itu mungkin berguna, mungkin tidak. Tapi yang pasti berguna apa yang di sini, yang berpengaruh pada hati ini. Dan kadang-kadang yang di hati itu susah untuk disembunyikan.
susah untuk disembunyikan. Dan itu yang masalah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian tidak meremehkan orang-orang yang di bawahnya, walaupun mungkin secara nyata ilmu kita lebih tinggi dari selain kita, tapi tak pernah meremehkan yang lebih rendah, baik dengan bahasa ataupun dengan sikap. Ya, dengan sikap, dengan bahasa misalnya dengan bahasa, ya, dengan bahasa misalnya kita mengatakan, oh si fulan itu ilmunya masih mata, masih mata. Apa matanya? Alun masak, alun masak. Ini kalau dimaknai apalagi dalam posisi didengar, maka orang akan, oh berarti ilmunya mata, Bapak Jima mata, atau buya jaga, atau buya jaganya pantau jaga tentu. Dah bulan banyak lupa tentu. Istilahnya kok kenek lah talampau, godang alun gitu. Ibarat kambiu mudo lah talampau tu alun. Piawan jadi je lah, ikut tak mongkal. Nah, mongkal. Ini namanya meremehkan kaum muslimin. Si anu pun tontu ini dari sisi bahasa. Dari sisi sikap, bisa saja antum meremehkan dengan sikap. Misalnya ada suatu pertemuan besar, orang-orang besar, tergantung apanya yang besar dulu ya, yang penting orang besar. Tiba-tiba antum diundang misalnya, lalu dengan sikap tu, siapa pun datang, apa datang je kan? Apa datang? Ini sikap meremehkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, yang seperti ini ilmunya tidak bermanfaat. Karena ilmu itu seperti orang tua kita bilang dulu, seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Mereka dulu tanya ke si fulan, dia lebih berilmu dari saya. Tanya ke si fulan, dia lebih hebat dari saya. Kalau kita sekarang dicari apa coro salamu ceramah kok apa yang bisa dijadiin bahan untuk menjatuhkan. Berarti ilmu anda tidak bermanfaat. Sebanyak itu kebaikan yang disampaikan, yang antum kutip adalah yang tersalah dan keliru, yang kadang-kadang antum salah paham. Berarti ilmunya tidak bermanfaat. Kita kaum muslimin dan muslimat berapa sering saya alhamdulillah kalau di mobil kadang masih dengarkan ceramah orang juga. Syekh kita saya dengar. Secara ilmu barangkali karena beliau bukan di takhasus hadis, misalnya ada di masalah hadis dia mungkin ada keliru, tapi apakah itu yang akan saya catat? Tidak. Yang akan saya ambil adalah fawaid ilmu yang dia sampaikan. Kalau perlu yang ini kita tutupi, jangan ada yang tahu, kecuali itu menyesatkan, itu lain lagi. Kecuali ilmu itu menyesatkan. Kalau hanya kesalahan ilmiah yang tidak berpengaruh kepada hukum, tak berpengaruh kepada apa, barangkali ini lebih baik seperti kata Umar bin Khattab, kalau kau temukan sesuatu kesalahan dari saudaramu, engkau carikan 1000 alasan untuk menutupinya, bukan justru cari yang paling tak baik dari seluruh yang baik yang disampaikan, lalu itu yang kita tonjolkan. Berarti ilmu belum bermanfaat. Makanya ilmu itu kaum muslimin dan muslimat yang mengalir pahalanya sampai ke akhirat nanti setelah mati, mati pahalanya masih mengalir, ilmu yang dimanfaatkan. Berkor-kor antum mengatakan saling mencintai di antara kaum muslimin, tapi amalan antum memecah belah kaum muslimin. Berkor-kor mengatakan menyatukan umat, tetapi intinya membuat orang demo di masjid. Ya, tidak sedikit orang yang dengan bahasa menyatukan umat. Jangan sembarang mengatakan satu-satu yang benar. Berapa banyak pengajian yang ditutup gara-gara fitnah kalimat seperti ini. Saya tahu ada di sebagian kampung, ketika orang-orang sudah mengaji, dah banyak, alhamdulillah banyak yang dulu sering di kuburan. Ngapu di kubur? Kau ndak judi? Kau ndak narkoba? Di kampung kan di kuburan main. Kau di kota bawa karaoke.
Makanya karaoke jangan sampai ada lo, ndak juga. Itu ganti kubuan lo. Kalau di kubuan main baik kampung bo kelas. Ya cuy. Iya nak. Kalau judi kampung bo, tapi kalau lah karaoke judi kota, narkoba kota. Biasa jangan itu no, di klub malam ya. Jadi jangan sampai ada. Jangan sampai ada karaoke di Serambi Mekah ni kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika orang sudah mulai yang dikubu lah mulai merapat ke musajid, banyak nangis polo, akhirnya diganggu oleh pengajian, akhirnya yang tadi udah mulai dokek-dokek balik ke kubuan dia. Nya sekali itu datangnya cik monca, selesai monca tak datang lagi. Kalau memang antum bisa, misalnya kalau orang pengajian tidak setuju, setelah itu bisa antum melanjutkan kajian tiap pekan, bagus, alhamdulillah, silakan. Tapi kalau hanya sekedar menghentikan kajian yang gara-gara tidak sepaham dengan kita, lalu biarkan orang bikin maksiat, mengkonsumsi narkoba, itu kan parah itu kaum muslimin muslimat, dengan alasan memecah belah umat. Siapa yang sebenarnya memecah belah umatnya? Awalnya umat sudah ramai di masjid, habis itu pada lari dari masjid. Berarti begitulah memang kaum muslimin dan muslim. Ilmu kalau tidak bermanfaat, hasilnya selalu membuat mudarat kaum muslimin. Jadi ilmu yang berhasil itu ilmu yang dialirkan pahalanya setelah meninggal, kalau ilmu yang kita sampaikan itu diamalkan. Tapi kalau hanya menjadi bahan perdebatan, apa kan diambil potiak? Buah ilmu itu adalah amal. Dia masya Allah, yang mati tinggal sawit 5 hektarnya. Cuma dah alubah buah begini umurlah mulai tahun ni. Leo nongo dah. Leo nongo. Amot dia 1 hektar lah tapi buah lobek. Nah ada gunanya kaum muslimin. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bukan berarti kita mengecilkan kalau itu tidak usah untuk ilmu, tidak. Cuman memang ilmu itu adalah wasilah, tapi gayahnya adalah bagaimana dalam sikap kita. Maka ciri ini harus kita kaji, bahwa ciri khas ilmu bermanfaat, yang berilmu itu tak memiliki sifat hasad, tidak memiliki sifat meremehkan orang lain, tidak memiliki sifat bahwa dia harus ditinggikan dan dipuja-puja, yang lain tak boleh naik. Ini tidak ada dalam ilmunya as-salafus salih. Mereka rata-rata yang seperti kata Syekh Murajab, la ya'tabiruna anfusahum syai'an. Mereka tak pernah menganggap dirinya eksis. Jadi jangankan membuat tim sukses untuk eksis. Kita sekarang kan banyak tim sukses masalahnya. Nak jadi ketua ormas tim sukses, jadi ketua pengurus kadang ndak sikondak. Harus pakai tim sukses. Kadang nak bini pun pakai tim sukses. Ndak, mereka jangan ke tim sukses. Tadi kita katakan, lihat para imam yang memang patut jadi imam. Abu Hanifah dicambuk kerana ndak mau jadi hakim. Imam Ahmad dicambuk kerana ndak mau diangkat. Imam Asy-Syafi'i lari. Tak untuk tahu jauh lagi dari Baghdad lagi ke Basrah lagi ke Arab Saudi gini ya, ke Makkah, lari lagi ke Madinah, di kau jauh tahu sampai ke Yaman. Untung le Yaman lain sonaknya situ. Untung sonak, kalau sonak untuk melapen kan. Untung lain sonak situ lulus dan jadinya. Kalau saya tanda untung lain sonak tak jadi sebagainya. Jadi patokan sekarang bukan lagi keilmuan, bukan lagi supremasi ilmu, tetapi adalah supremasi organisasi. Ini cacat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Karena sekarang itu ilmu tidak lagi dihargai sebagai ilmu dengan amal, tetapi dihargai dengan bagaimana tim yang menyukseskan. Ini di sinilah zaman kita, nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nah kalau demikian, maka akan lahirlah orang-orang yang ambisius untuk menjadi orang-orang yang selalu dikedepankan. Nas'alullah salamah. Nah kalau demikian akan lahirlah persaingan-persaingan yang tidak sehat, lahirlah hasad-hasad, dan lahirlah saling merendahkan di antara hamalatul ilmi
yang pembawa ilmu itu, sehingga ilmu tidak lagi melahirkan adab, ilmu tidak lagi melahirkan tata kerama, ilmu tidak lagi melahirkan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir menjalar di sebagian besar negeri Islam. Jadi kita digiring secara tidak sadar bahwa ilmu tidak lagi menempati tempat tertinggi di mata kita, tapi di mata Allah tetap tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi tanda ilmu dia, jadi ilmu yang itu yang dimanfaatkan, yang menghasilkan amal. Dan ini yang ada pada as-salaf dan jarang ada pada al-khalaf. Ada pada as-salaf dan jarang pada al-khalaf. Makanya siapa yang ingin mendapatkan keutamaan dengan ilmu memang harus kembali kepada metode manhaj as-salaf as-salih. Kemudian beliau melanjutkan, wa min alamatil ilmi nafi'. Di halaman 82 diceritakan ini, alinea ke-4. Wa min alamatil ilmi nafi', di antara tanda-tanda ilmu itu bermanfaat, annahu yadullu sahibahu 'alal harabi minad dunya, bahwasanya ilmu tersebut menggiring orang yang memilikinya, membimbing orang yang memilikinya untuk lari dari dunia. Kenapa lari dari dunia? Mati? Hah? Seperti apa lari dari dunia kaum muslimin? Contoh konkret jelas dulu ya. Mungkin contoh sederhana yang mungkin bisa kita lakukan dengan mudah. Bisa kita lakukan dengan mudah. Ya. Misalnya untuk mendapatkan jabatan hari ini, kan tadi harus pakai tim sukses, iya tak? Harus mengajukanlah lamaran, sederhana saja. Bukti, bisa antum buktikan bahwa antum tidak mengejar dunia. Selama masih melamar saya tidak ikut. Selama masih mengajukan lamaran untuk dapat jabatan saya tidak ikut. Karena tanpa jabatan itu saya bisa hidup. Dan mungkin dengan jabatan itu dunia lebih dominan. Iya tak? Saya jadi direktur misalnya sebuah lembaga, nanti sholat mungkin sering terlambat karena rapat. Pada umumnya rapat tak memikirkan waktu sholat. Pada umumnya. Iya tak? Hah? Iya Bu ya? Jarang kita memikirkan waktu salat. Kalau sudah rapat ceritanya. Hah? Tidak ada labuan tiazan mantap dunia. Kalau labuan tiazan tidak. Nyepas azan tu kan banyak instruksi. Kan banyak interupsi. Ambo sudah mengikuti banyak, baik di luar negeri maupun di sini. Kecuali di Arab Saudi. Kalau Arab Saudi memang sebelum azan mereka sudah berhenti pada umumnya. Pada umumnya. Karena memang mereka wajib menutup kantor. Walaupun adanya tidak sholat gitu ya. Adanya tidak sholat. Khususnya orang yang datang dari luar negeri kan kadang tidak sholat gitu. Tapi dikunci dalam kantor, tidak ada kegiatan. Tapi kalau di luar, ya rata-rata tidak melihat itu. Ini resiko. Yang kedua, saya harus hadir di acara-acara yang kadang-kadang tidak bersih dari, steril dari maksiat. Ya, kursi saya kan orang yang ngatur. Siko Profesor Dasman misalnya kan. Siko Profesor, anggaplah namanya Anita misalnya kan. Orang yang ngatur kok. Kalau enggak dapat duduk orang. Kan dapat duduk orang. Rasanya nyanjak lah dia awak pada ini awak deh. Bisa. Oh sosok bisa aja, tapi mungkin awak lah takwa lah tinggi nak kena insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat ada. Sudah ada orang yang ngatur tempat. Tapi kalau kita sebagai orang biasa kan tidak begitu kan. Kadang tidak datang pun tidak boleh dong. Ini misalnya. Apalagi aku berlomba-lomba untuk itu. Maka dan sambil ragu-ragu ya. Dan kalau jadi presiden selama pakai tim sukses, tidak mau jadi. Nanti jadi calah. Alhamdulillah memang tidak. Kita sanang di presiden. Tidak mudah.
Tapi kalau suwa doang, tulang-tulang sampai titilangkui lah kan, ajaklah. Ditepotong-potong. Tapi nampaknya tidak mungkin. Alhamdulillah tidak mungkin. Ini contoh aplikatif ya, contoh aplikatif, contoh nyata bahwa kita tidak ambisi duniawi. Jangankan berebut pula, mendaftar aja tidak mau. Saya sudah mohon maaf ya, berapa formulir yang diantar ke rumah untuk jadi ketua ini. Mohon maaf kalau masih formulir saya tidak isi. Tapi kalau tuan-tuan mau angkat saya, angkat tanpa formulir, tanpa assessment, tanpa tes. Anda bisa, anda bisa, alhamdulillah. Yang lain salah. Sama ketika khutbah Pak Jokowi datang dulu kan, ada Pak Jokowi datang kemana? Nih ya, lupa lah. Capek perlu buat sejarah nu. Apa diberitahu melalui kawan-kawan oleh Pas Pampres harus ada konsep khutbah. Awak kalau lagi pakai konsep gege khutbah. Nak lancar khutbah pakai konsep. Kalau lain nak ke konsep kan sanangnya bunyinya, kalau ikut terpaku kadang nak kalam lo lampung saja kan. Akhirnya musafir dan pakai konsep tak bisa khutbah dah Pak. Oh tak bisa Pak katanya. Kalau tak bisa cari khatib lain. Kecen koin ada khutbah depan Pak Presiden. Asli kaum muslimin, tidak ada sedikit pun. Artinya saya merasa bahwa pernah khutbah depan Presiden lebih hebat, tidak. Artinya silahkan cari khatib yang lain. Saya tak bisa bikin konsep. Dibuat pun tidak macam akhirnya, tapi saya bertanggung jawab 100% seluruh kalimat yang saya ucapkan. Konsekuensinya saya tanggung. Silakan dia ditranskrip nanti. Akhirnya mereka yang menyerah. Ya apa enggak kerjaan sanang je khatib. Khatib Rasul Presiden kan tak sanang kan. Takut mengecewakan nanti kan. Akhirnya yalah, alhamdulillah mungkin mereka musyawarah dengan pimpinan daerah, saya tak tahu. Pokoknya kalau di Poso dah tak murah. Ya, sebab dan tak koin jadi itu. Nya kasan tak jadi honor dah. Tak maaf. Serius kan? Mungkin tonton lagi lah patah. Kalau dompet dan gaya sudah khutbah dia. Kalau don salah paham tak maaf capek. Entah dia apa-apa gak dan aso panitia nasional kecen deh permisa provinsi Nanggung atau kabupaten. Nanti di bawah sebelah lah dapat deh. Pusat ujung-ujung deh tak dapat apa. Tentang maaf untuk curhat. Mana tentu adonan salah paham gitu kan. Mak tak di baru makan dosa sudah turunnya kosong. Ini kaum muslimin dan muslimat. Jadi apa yang mau diharapkan? Nama besar sampai sekarang juga tidak dipanggil-panggil. Pak Jokowi jadi menteri kan? Iya. Mungkin dia dan tidak minta foto semuanya bisa aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat ini kaum muslimin mungkin sedikit yang bisa kita buat. Tidak ambisi terhadap dunia. Tak ada misi sama sekali. Alhamdulillah setiap menjadi Dewan Hakim Internasional hafalan hadis Amir Sultan sudah tahun kelima. Setiap selesai kita kan diundang ke Istana Negara sambil bergoran sawi. Dan sebelum jadi presiden dan masuk istana. Sebelum jadi presiden. Sampai kini alun masuk. Nya takut mereka orang makan yatim jawab dah. Ya nak, tiba sosok Melayu tak dapat. Nya datang tak dulin warena. Kalau tak datang ditonyong mana? Ya tak? Alhamdulillah, yang bertonyongnya kalau datang tak apa tak. Alhamdulillah. Nya banyak bangai cak nampak dalam logo Cina nu nengok. Sudah itu tak dapat boli ibu hati. Akhirnya tak nak bongi jawab ke presiden jadi. Injon cak-cak pokai dawah makan ya bawa amu aja nengok ni ya tak tapi itu nyari Cina kan dah nampak maka dihindari hal-hal seperti itu ya dihindari aja bukan berarti saya tidak loyal alhamdulillah setia mendoakan mereka setia untuk kalau sempat menasihati tapi kalau tidak sempat tuntun yang bisa ya. Jelas jadi pasu je dia tak punya akses kira tapi kalau seandainya tuntun punya akses InsyaAllah kita sampaikan Bismillah ta'ala kaum muslimin dan muslimat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu astagfirullah saya jadi cerita tentang saya
Dihapus saja ya kaum muslimin. Yadullu sahibu alal harabi minad dunya, menunjukkan, membimbing orang yang memilikinya tidak atau lari dari dunia. Lari dari dunia bukan berarti mati, tidak, atau minta mati, tidak, tetapi tidak ambisi untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Tidak ambisi, bukan tidak mau. Mohon maaf, saya mau tuan-tuan. Tadi saya bilang kalau tuan-tuan angkat saya di presiden mau kok. Tapi saya tidak ambisi. Jalannya, kalau ada ben motor bau nih jalannya. Bukan tidak mau, cuman tidak ambisi. Dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, dicek. Tidak dipaksakan, tidak dipaksakan. Alhamdulillah. Ya, nak motor model 70-an bisa jombonya. Tapi kalau ada ben model 20-an tak apa je lah. Temo je. Ada nak ben tak? Ya saya bilang tak niat lay. Aslinya nya. Nanancak niatnya. Kayak itu. Nanancak niatnya, maka cip ini nancak dong cip. Itu doa kan, ya Allah beri isteri yang salihah, cak selai kayu. Kalau seriusnya nio, cuman tidak ambisi. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak itu menjadi pimpinan, menjadi pemimpin dimanapun, baik pemimpin masyarakat, pemimpin lembaga agama, bahkan kata Nabi SAW, yang lebih parah itu ingin didahulukan dalam masalah agama, itu lebih parah. Ingin jadi ketua terus di masalah agama, ambisi. Ini beda antara ambisi dengan bukan ambisi. Kalau Nabi kan tak ambisi dia. Allah yang pilihkan dia jadi posisi di dalam agama harus nomor 1. Betul kan? Demikian juga dengan imam-imam yang 4 misalnya. Abu Hanifah. Bukan dia yang ingin dijadikan sebagai imam mazhab. Tetapi murid-muridnya menghidupkan ilmunya sehingga beliau akhirnya dijadi imam mazhab. Dah ada dia pesan misalnya sama Asy-Syaibani. Wang tolong kondisikan uang Kufah misalnya, lalu pesan pula sama yang lain, murid yang lain, misalnya Nu'aim bin yang lain-lain lah, murid-murid yang lain, uang tolong kondisiin situ, angkit dan jadi imam mazhab Abu Hanifah. Itu tidak ada bagi mereka. Justru mereka diangkat jadi imam itu setelah mereka pergi, karena memang ilmunya betul menjadikan mereka imam. Bukan hanya imam dari sisi ilmu, tidak, dalam amalan. Makanya Abu Hanifah rahimahullah dalam suatu perjalanan dengan para murid-muridnya, ketika datang waktu makan, dia termasuk yang ikut menyiapkan dan menghidangkan. Nabi juga seperti itu alaihi salatu wassalam. Nabi kita ketika dalam perjalanan lalu nak masak, apa yang dipilihnya? Pekerjaan yang paling sulit di padang pasir. Apa itu? Mencari kayu bakar. Saya cari kayu bakar. Nah, Abu Hanifah rahimahullah ta'ala waktu itu, ketika mereka murid-muridnya dah lama kita dalam perjalanan tak makan roti dengan minyak zaitun. Cuma mereka tak bawa piring, tak bawa nampan. Mau dituangkan kemana? Tuang pasir hilang dia. Akhirnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala akhirnya menggali pasir itu, karena mereka punya sufra. Upionya ya be? Tak be upio dia. Subhanallah, sampai makan sampai mai tu. Buku nasi untuk mainya. Kadang pun orang pengen kuih batu, kadang kuih nasi, kadang kuih nasi orang mai. Tak kenal lucu ya? Bisa dibantal katanya. Buku nasi sampai mai. Jadi upio tu dari pelepah Pinang. Lama nasi dia. Dia kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Dia bawa ini alas makanan itu, lalu digali tanah itu. Setelah itu dimasukkan situ, tentu balokoknya kan. Akhirnya dia tumpahkan minyak ke situ. Lalu para sahabatnya bilang, anta imamun fi kulli syai' hatta bit ta'am. Kamu ni memang bisa jadi imam dalam segala satu, sampai dimakan pun jadi imam. Orang tak terpikir, tapi dia sudah laksanakan. Inilah, jadi mereka ini bukan hanya sekedar
kalau sudah jadi orang hebat di khidmat habis-habisan, tidak. Justru mereka semakin mengkhidmat dan tidak ingin diangkat, tetapi memang orang yang mengangkat. Beda. Sekarang mau diangkat harus pakai tim sukses. Allah harus ada pengkondisian. Orang tolong amankan kecamatan itu, kecamatan ini, kecamatan ini. Ya tak? Iya tak? Saudara. Astaga. Jadi kaum muslimin muslimat. Ya mungkin ada alasannya nya saudara cuma itu kini ustaznya. Podo si anu monang dia nindak usah organisasi gue kan? Ada alasan saudaranya kan? Nah beres, setiap orang ambisi pasti setiap orang ambisi pasti banyak usaha bodoh ndak usaha. Makanya rata-rata orang yang berhasil itu, yang cemerlang itu, baik memimpin negara maupun memimpin masyarakat, adalah orang-orang yang ketika ditunjuk mereka menolak. Bukan basa-basi ndak. Ya dolanya. Ada contoh tulak gayanya wang, tapi asal masyarakat wang ginya. Lahan itu sama aja sami mawon kata orang Jawa. Ndak. Memang betul-betul menolak dari sininya. Dan itu tidak bisa diungkapkan dengan 1000 artikel, 1000 makalah, tidak. Hanya Allah yang tahu. Dan itu akan terlihat dari tingkah dan sikap. Tingkah dan sikap tidak bisa disembunyikan. Tapi kalau artikel bisa disembunyikan. Yang hak bisa jadi batil, yang batil bisa jadi hak. Kalau tulis apa lagi zaman ini? Siapa yang bayar, siapa yang menang. Gitu ya. Pada umumnya tulisan itu siap bayar, Anda akan cemerlang. Kalau tak siap bayar, Anda akan kami purukan. Bisa? Bisa? Sesuai. Baik-baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi wa'adhamuha riyasa, yang paling besar yang harus dijauhi atau harus lari dari dunia itu ada ar-riasa. Makanya para ulama itu tak pernah mau jadi pemimpin. Umar bin Abdul Aziz, dia ulama, ketika disuruh jadi khalifah menangis seperti anak kecil menangis. Bukan menangis air mata buaya, tidak. Itulah buktinya setelah jadi khalifah. Kalau dulu kainnya, cucian kainnya diperebutkan oleh ibu-ibu di Madinah. Apa sebab? Sebab bau aroma parfumnya pindah ke air cucian. Air cucian itu dipakai oleh ibu-ibu mencuci pakaian suaminya. Allah kain balakina. Begitu beliau. Jadi dari orang dah tahu tuh kalau Umar bin Abdul Aziz lewat, tahu dari aroma parfumnya. Masya Allah, lewat Umar bin Abdul Aziz. Apa kan tidak? Ya, setelah dia khalifah, mintu khalifah, paman khalifah, mondo khalifah, enggak kayo? Hah? Dan waktu itu dia jadi gubernur di Madinah. Ketika diangkat jadi khalifah, menangis. Maka yang dicarinya adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Dipanggilnya 3 ulama yang senantiasa menolak jabatan duniawi. Salim bin Abdullah bin Umar. Kalau nak tahu cerita Salim bin Abdullah bin Umar, silakan baca seorang ya. Tapi buat cik. Dan sabun saya cik seperti sebut oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ketika beliau Salim bin Abdullah bin Umar, cucu Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ketika beliau tawaf di Kaabah, lewat Hisham bin Abdul Malik. Tahu Hisham bin Abdul Maliknya? Tak jawab dia. Khalifah. Ayah Abdul Malik khalifah bin Marwan. Marwan juga gubernur dulu di Tabuk. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lewat Hisham, lalu bilang, ya Salim, alaka ilayya haja? Ada enggak sesuatu yang kau butuhkan dari saya? Marah Salim. Tolak wangi ke Pak Jokowi enggak? Hah? Indak ngerti. Awak di depan Kaabah nonjonglah dan butuhkannya. Sehingga maluan dibuat Hisham nah. Cuman memang orang tak ada, kalaupun disinggung tak langsung buang, itu masalah. Yang tak ada undang-undang ITE, undang-undang IT kan itu yang menjerat waktu itu. Mereka pemimpin itu besar hatinya. Ya, dah habis kita berada di Kaabah, di Baitullah, minta pula ke, padahal ada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih. Hisham akhirnya
Mungkin tadinya ndak mau minta ketika sedang tawaf. Segan pada Allah SWT, menghormati, mentakzim Ka'bah, ibadat. Akhirnya ditunggu dia di lu musaji. Di lu musaji. Contoh misalnya tuan-tuan awal siko Ustaz motor Fortunernya kan. Ndak habis ada musajinya kan. Iya, ndak boleh jual beli dalam kan. Kecen kan jual kan. Sudah itu tunggu di lu tu. Ustaz ke kuncinya kan. Jadi itulah lebih kurang. Ada Nabi dan tolongnya. Tiba di lu musaji. Nyawa dan bisa aku tolong hajat dunia ke atau hajat akhirat? Ya tentu hajat dunia. Hajat akhirat Allah Ta'ala runyanya. Ya, khalifah kan tentu deh. Saya tentu dia khalifah Amirul Mukminin. Hajat dunia aja dan punya panan minta ke yang memiliki dunia dan akhirat. Dan panan minta dunia ke Allah Ta'ala. Itulah bahasa. Itu kan minta lagi Amirul Mukminin. Faham tak? Gitulah. Kalau awak kan kesempatan ni leya do lawang jadi sedirjennya. Minimal jadi rektor jadilah kan misalnya. Jadi kan dia suksesi direktor gini kan. Jadi begitulah kaum muslimin dan muslimat mereka itu. Jadi bertemu dengan khalifah ada perlu dibantu. Kalau akhirat beliaunya nyanyi, akhirat Isa dan anaknya. Akhirat Allah Ta'ala-nya. Kalau gitu yang dunia dan anak yang memiliki dunia, apalagi dan minta ke orang tidak memiliki dunia. Khalifah kan tidak memiliki dunia. Nah, kaum muslimin, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika diangkat, dicarinya orang-orang yang membuat dia kepada Allah dekat. Salim bin Abdullah bin Umar, Kharijah bin Zaid bin Khattab, kemudian Urwah ibn Zubair ibn Awam al-Asadi, ulama-ulama besar yang terkenal zuhud pada dunia. Ini kalau ajadin orang-orang yang pengusaha di sekeliling awak dunia cito tahui, tentu nampak pitinya banyak, mak wang rakyat dayan dan presiden tak mungkin pada segini pada gitulah. Tapi kalau kawan je ulama, mak sama terbuya ke model 72 nya kan, awak lah dapat model 2022. Tak boleh lah. Tak kadang nak khawatir lah. Bagi begitulah siasat mereka kaum muslimin. Masuk waktu? Baik, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا
Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan, yaitu di antara masalah dunia yang paling besar yang selalu dihindari oleh orang yang berilmu, yang mereka lari daripadanya adalah riyasah. Kemudian wasyuhrah wal madh. Kemudian popularitas dan pujian. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau itu adalah ulama besar di Kufah. Jadi setiap selesai kajian itu dia diikuti oleh murid-muridnya, diiring. Ada yang ingin bertanya, ada yang ingin kalau ada perlu khidmat kepada Syekh. Maka apa kata Syekh Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia minta jangan ikuti saya, sebab bisa jadi fitnah bagi yang diikuti dan bagi yang mengikuti. Subhanallah. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah termasuk di antara mereka yang saya ketahui yang tidak suka diisytiharkan. Beliau pernah suatu malam pulang dari salat malam Masjidil Haram. Banyak muridnya ingin mengantarkan, tapi dia larang, enggak, saya pulang sendiri ke Aziziyah. Dia cari taksi sendiri. Habis itu naik taksi. Beliau kan juga pakaiannya saya lihat sendiri, ya bajunya lebih murah dari baju kita. Ini yang di atas kepala itu simaknya lebih murah, seperti orang-orang biasanya. Orang-orang yang tidak dari sisi penampilan pasti orang tidak menganggap apa-apa. Ketika dipanggil taksi, di sana nanya taksi itu ada yang nak bak terbuka, Pak Haji, yang nakal namanya di sana. Supir-supir nakal juga dan gitu. Nah, sesuai aja nomor nakal. Nakal itu artinya transportasi umum. Jadi ambil taksi kemana? Aziziyah, tempat nginap Syekh kan. Dia nak ganti pakaian waktu nak sahur. Setelah itu tawar menawar dengan supir taksi. Supir taksi mana tahu dia? Syekh besar, Hay'atu Kibarul Ulama, termasuk anggota ulama besar Arab Saudi. Panggil, akhirnya sepakat dengan harga diantarlah. Jadi setelah masuk, sopirnya nanya, "Minenti, kamu siapa?" Katanya, "Kamu siapa?" Biasalah bahasa basi. Dia bilang, "Ana Ibnu Utsaimin." Saya Ibnu Utsaimin. Anta Ibnu Utsaimin katanya. Tak percaya dia bahwa ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Anta Ibnu Utsaimin, ana bin Baz katanya. Jadi betul-betul tak yakin dia itu Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau kamu Ibnu Utsaimin, saya bin lebih besar lagi gitu. Cuman Syekh tak marah dia. Dia bilang, "Ya Syekh, ana arifu Syekh bin Baz. Syekh bin Baz kafif, buta, tak mungkin nyetir." Tak mungkin nyetir. Begitulah kaum muslimin dan muslimat. Orang-orang itu tidak mau diisytiharkan, tidak mau dipopulerkan, apalagi dielu-elukan menjadi subhanallah. Ini nahsibuhum, ya, orang-orang yang patut dicontoh dalam kehidupannya, ya, yang lari dari riasan. Beliau, saya tahu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah dari cerita sebagian muridnya, kalau bekerja kadang-kadang ada tugas memberikan fatwa di musim haji kepada para jemaah. Kan secara administrasi kan harus ada laporan supaya dapat laporan apa cita? Honor kan? Honor. Halal enggak? Ya halal. Cuman beliau dia bilang, subhanallah, tidak pernah mau menulis laporan, takut ada riya di dalamnya. Yang nama laporan pasti paling elok sebencilah laporan dan malaikat yang melaporkan. Itu konsekuensinya apa? Tidak dapat PT, tidak dapat gaji, honor. Ini sama ya. Dan di situ dapat jalan tidak ada honor tapi PT dia ada. Kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah.
Makanya akhirnya orang-orang kementerian segan dengan beliau. Tidak dikeluarkan honor kan tak mungkin. Apalagi syekh banyak tanggungannya. Mahasiswa-mahasiswa banyak yang belajar dan biayai oleh beliau, baik dengan dana khusus maupun dermawan yang dia punya ma'had ilmi di Qasim. Ratusan dari berbagai negara yang beliau tanggung. Surat-surat legalitasnya, biaya makan, akomodasi, konsumsi, semua dia tanggung. Tapi beliau tidak. Kalau bukan karena diminta datang ke istana, dia tidak datang. Itu tadi. Bahkan kalau diminta pun kadang-kadang tidak datang. Justru ada kalanya raja yang datang ke rumahnya. Waktu itu raja datang ke rumahnya, Raja Saud dulu. Rumahnya masih berlantai tanah di Qasim. Lalu raja menawarkan ke beliau, Syekh, saya ingin bikinkan Syekh rumah yang layak lah. Ini kan tanah. Zamannya sudah zaman keramik. Apa kata Syekh? Mohon maaf ya Jalalatul Malik, ya Paduka, saya sudah siapkan rumah di Nasriyah. Kalau kami di Mujoleh, lambu ummah di Wang Gajah. Itu Wang Gajah dong Mujoleh. Wang Gajah ada kubuan. Tapi muid-muid tak sangkor dah. Ya. Jadi lapai aja. Tanya dek muid lah, Syekh, setahu kami tak ada Syekh bangun rumah adanya. Tak betul kalau ada siapkan kuburan di Wang Gajah di Nasriyah. Jadi bahasa Turiah dia pakai. Subhanallah. Kira-kira halal tak dia menerima? Halal. Tapi dia lari dari itu. Subhanallah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini orang-orang yang subhanallah yang memang menghidupkan kembali nilai-nilai ilmu as-salaf itu. Walaupun tidak jarang di antara mereka yang juga punya penghidupan yang masya Allah. Tak dilarang memang. Tak dilarang. Antum nak pakai baju mahal tak dilarang. Nak pakai makan makanan mahal juga tidak dilarang. Karena zuhud yang sesungguhnya itu adalah menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Tetapi beliau di antara yang beliau lari di antaranya adalah ar-ri'asah wasyuhrati wal madh. Tak senang dipuji, tak senang dielukan. Apalagi jangan harap pula dia marah kalau tidak disebutkan gelarnya profesor, doktor dan sebagainya. Tak marah dia. Kalau masih marah pun. Kalau saya kalau tidak disebut LC marah saya, tapi kalau DR tak apa-apa. Jadi kalau tuan-tuan nanti sebut gelar saya, LC jangan tinggal. Sebab LC itu mahal. Hanya di luar negeri. Iya. Kalau DR durian banyak. Bersepak. MA mangga banyak. Tapi LC hanya ada di Kinang. Wana nam leci. Ada di leci. Iya. Jadi kalau LC jangan tinggal dah. Tapi kalau DR tak apa, durian tak apa, sanang Bali je dan udannya. Atau Pulau Ambai. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka tidak ingin. Wattaba'ud an zalika wal jihad fi mujanabatihi. Orang-orang yang ilmunya bermanfaat berusaha menjauhi hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Min alamat ilmin nafi'. Ini di antara tanda ilmu yang bermanfaat. Tanda ilmu yang bermanfaat. Di antara tanda ya, kan tanda-tanda lain sudah ada kan? Di antaranya. Nah, fa in waqa'a syai'un min zalika, andainya mereka mendapatkan itu, baik jabatan seperti Umar bin Abdul Aziz tadi dapat jabatan, Abu Bakar dapat jabatan, Umar dapat jabatan, Uthman dapat jabatan, Ali bin Abi Talib dapat jabatan, ya, dan banyak ulama-ulama besar kita beri jabatan, ya tak? Sampai Imam An-Nawawi rahimahullah dapat jabatan sebagai Aminu Maktabat Al-Hikmah, yaitu pustaka nasional, dia sebagai penanggung jawabnya. Apa istilahnya itu? Kepala pustaka. Kalau kepala pustaka rendah kalau di kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka dapat jabatan tapi an ghairi qasdin, tanpa diminta, tanpa diinginkan. Orang yang angkat dia.
Orang yang angkat. Abu Bakar kan nolak dia. Sah? Nah, kaum muslimin dan muslimat, tanpa mereka yang mencari-cari. Pak, tuan-tuan sekira paham sekali makna mencari itu kan? Paham kan? Lainnya? Nah, tanpa mencari-cari. Wakhtiyarin, dan tanpa dia yang memilih, tapi orang yang memilihnya, bukan dia yang memilih. Kana sahibuhu fi khaufin syadidin min aqibatihi. Orang yang mendapatkannya tetap dalam keadaan takut luar biasa karena akibatnya yang buruk. Jabatan itu akibatnya banyak keburukannya. Ya, banyak keburukannya. Apalagi kalau kita memang tidak diberikan taufik oleh Allah dalam melaksanakannya. Nah, bihaitsu annahu yakhsha yakuna makran wastidrajan, di mana dia khawatir jabatan yang dia dapat, popularitas yang diberikan, kekayaan yang Allah serahkan kepadanya itu adalah tipu daya, wastidraj. Istidraj yaitu Allah biarkan kita sampai tak ada lagi masa kembali, kita mati dalam keadaan tertipu dan terberdaya. Ya, orang yang dapatkan itu dengan tanpa dicari dan tanpa diinginkan lalu diberikan, dia senantiasa dalam ketakutan. Jangan-jangan ini hanya istidraj, popularitas yang didapatkan dia takut, jangan-jangan ini hanya istidraj, makar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kama kana al-Imam Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad yakhafu zalika ala nafsihi, takut itu pada dirinya, inda ishtihar ismihi, ketika namanya mulai bersinar, namanya mulai populer. Imam ahli sunnah, Imam ahli sunnah, khususnya pasca dia dibebaskan setelah beberapa khalifah, empat khalifah, mulai dari masa Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil, membuat Imam Ahmad dipenjara dan tersiksa hanya karena dapat bisikan dari kaum liberal. Kaum liberal, orang Mu'tazilah waktu itu. Sekarang Neo Mu'tazilah itu adalah kaum liberal yang menyambung lidah mereka, membisikkan kepada pemerintah, kepada Al-Ma'mun secara khusus, bahwa Imam Ahmad ahli bid'ah. Jadi mereka pandai juga nyebut Imam Ahmad ahli. Sama hari ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada orang yang membela-belain bid'ah tetapi dia ngaku ahli sunnah. Sebaliknya ada orang yang setiap hari menghidupkan sunnah disebut ahli bid'ah. Sudah ada contohnya dulu. Jadi Al-Mu'tazilah menganggap mereka lah yang mengikut sahabat. Jadi sahabat itu semuanya Mu'tazilah memiliki makna. Itu keyakinan mereka tentang sahabat radhiyallahu anhu. Padahal mereka tidak pernah nuntut ilmu hadis, hanya besar di kalangan ahli hadas. Tiba-tiba menjadikan Imam Ahmad dhalun mudhillun ahlul bid'ah. Imam Ahmad ada ahli bid'ah. Jangan heran kaum muslimin dan muslimat bahwa kalimat bid'ah ini menjadi senjata. Kami ahli sunnah, anda ahli bid'ah. Kami ahli sunnah, anda, semuanya pakai. Cuman yang pasti, yang menentukan mana yang benar mana yang salah, lihat posisi dan sikapnya terhadap sunnah Nabi SAW. Ya, Nabi sendiri, Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan pernah Nabi melakukan sesuatu yang tidak wajib, tak sunat, tapi hanya sesuatu yang dia lakukan. Lalu ada sebagian orang yang tak suka itu. Ini hati-hati kaum muslimin. Walaupun hanya kebiasaan saja, misalnya masalah makanan, misalnya masalah makanan, Nabi suka itu, lalu antum bilang tak suka. Bagi Nabi SAW itu adalah ma balu qaumin yatanazzahuna mimma af'al. Kenapa ada orang yang merasa mensucikan diri dari apa yang aku lakukan? Subhanallah. Lalu kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci sunnahku tidak termasuk golongan. Apalagi kalau hal-hal yang jelas disuruh oleh Nabi SAW, lalu kita mencemooh orang-orang yang melakukannya
Bukankah ini tanda bahwa kita membenci sunnah? Dan justru sebaliknya, bila ada bid'ah yang masih diperselisihkan, kita bela-belain sebagai bid'ah hasanah, lalu kita bilang menegakkan sunnah. Dan tidak ada juga sebagian mengatakan bid'ah hasanah itu sama dengan subhanallah ya. Memang Nabi tidak bisa nyampaikan dulu ya, ketika beliau ikuti sunnahku, jauhi bid'ah. Tidak bisa dia bilang kecuali bid'ah hasanah. Atau ada hadis lain yang mengatakan kalian bid'ah buatlah asal hasanah. Tidak ada. Hanya pemahaman yang menyimpang saja yang akhirnya membuka pintu-pintu ini yang melebarkan jurang pemisah antara kaum muslimin. Umat ini dulu satu dengan sunnah, tidak satu dengan bid'ah. Kalau nak menyatukan, ya kembalikan ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman, amal, akhlak dan adab. Tidak ada satu pun yang remeh dari sunnah Nabi alaihi salam. Nabi yang katakan, amalan biasa yang dia lakukan, lalu ada yang membenci dan tak suka, Nabi pidato langsung bilang, kenapa ada orang yang tidak mau atau membenci, menganggap dirinya suci dengan meninggalkan apa yang aku lakukan. Makanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia masuk WC waktu itu di Syam, masuk WC dulu sudah kita sebutkan hadisnya. Ketika itu dia lihat ada seekor langau. So bila lalat kena obegi. Langau, tahu langau? Lalat. Hinggap di kotoran. Selepas hinggap di kotoran, hinggap di pakaian beliau. Bekasnya tidak nampak. Dalam hati akan saya cuci. Tetapi dia takut mengada-ngada sesuatu dalam agama. Padahal masalah cuci kan dia tidak masalah kan? Bukan masalah agama, masalah ibadah. Hanya dari sisi kebersihan kan? Takut dia seolah-olah kalau saya cuci, Nabi dulu tidak mencuci, dihinggapi langau, berarti saya lebih bersih dari Rasulullah. Nah, lihat tu kaum muslimin dan muslimat. Sampai begitu kaum muslimin as-salaf. Lalu kita katakan sesuatu yang dilakukan Nabi hari ini tidak sesuai dengan zaman kita. Di mana kita jadi ahli sunnah? Semua sunnah kita tinggalkan, lalu semua bid'ah kita lariskan. Lalu kita bilang kalau ikut sunnah pecah umat, kalau ikut bid'ah bersatu. Subhanallah. Kaum muslimin menyatukan selera dalam rumah tangganya, payah bini suka podeh, awak suka mani. Sudah itunya kuali lain, awak lain kuali, awak suka masinnya suka ambau. Lewo dek makan. Awak tambah gam bongi lenyo. Dikuang gam awak bongi. Damai dah. Kan tak ada. Makanya ambil yang sempurna, pertengahan. Jan masin bono, jan ambau bono. Itulah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebagai agama terbaik. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli. Kalau nak bersatu, satukan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan umat dulu. Jelas? Tapi bukan maknanya setiap orang berbeda dengan kita lalu kita musuhi, tidak. Yang salah paham. Cuman kalau memang ingin bersatu dengan benar-benar, balik kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dek bongi boleh angkat Nabi? Boleh angkat selain Nabi tak bongi. Jadi di mana yang kita cintai? Kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mendapat. Jadi Imam Ahmad rahimahullah setelah mendapatkan gelar tadi, karena dulu di masa khalifah yang 4 itu diadukan kepada pemimpin, sehingga Imam Ahmad dianggap ahli padahal dia imam ahli sunnah. Dia hafal 1 juta sunnah, 1 juta hadis dan mengamalkannya, meyakininya, lalu tertuduh sebagai ahli bid'ah. Dan dahsyat lagi, ini adalah provokator pemecah belah umat. Gara-gara Imam Ahmad dianggap umat pecah. Kenapa? Tidak mau ikut Mu'tazilah. Jadi kalau tidak mau ikut Mu'tazilah, pecah umat. Kalau ikut sunnah, kalau tidak mau ikut Mu'tazilah, walaupun ikut sunnah, pecah umat. Itu pemahaman mereka. Itu pemahaman mereka. Jadi Imam Ahmad saja dianggap sebagai ahli bid'ah oleh ahli bid'ah. Dia wajar saja kaum muslimin. Jadi artinya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, Imam Ahmad dulu takut dan khawatir di saat namanya sudah didengar di mana-mana, sebab 4 khalifah
tidak bisa menaklukkannya. Sampai khalifah yang kelima pun mengakui Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan cuma itulah hidayah itu kaum muslimin. Walaupun jasa khalifah seperti Mu'tasim tak bisa kita pungkiri terhadap Islam. Al-Ma'mun kita tidak pungkiri, jasa betul. Cuma di sini salahnya, dan dia salah memaksa Imam Ahmad mengakui pendapat Mu'tazilah. Kesesatan yang nyata. Nah, Imam Ahmad dianggap ahli bid'ah oleh mereka. Bahkan di depan-depan khalifah selalu disuruh bermunazarah. Seluruh subhat mereka patah oleh Imam Ahmad. Seluruh pertanyaan Imam Ahmad tidak bisa dijawab oleh mereka. Cuma khalifah masih juga memberi ruang karena ada kepentingan politis di dalamnya. Itu yang masalahnya. Ada hubungan luar negeri yang harus dijaga. Makanya kepemimpinan itu fitnah, khususnya bagi orang yang berilmu. Orang berilmu selalu menjauhinya, tidak mendekati atau apalagi mencari-carinya. Inilah tanda ilmu manfaat. Rata-rata mereka lari daripada jabatan-jabatan publik itu karena jadi fitnah, jadi dari popularitas, jadi apalagi jadi selebritis. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imam Ahmad. Nah, setelah Imam Ahmad diselamatkan, lihat lagi bagaimana beliau lari dari dunia. Imam Ahmad rahimahullah ketika Al-Wathiq sudah percaya dengan kebenaran Imam Ahmad dan Mu'tazilah tak sanggup untuk memastikan kesalahannya dengan hujjah, hanya dengan tuduhan semata, hujjah kosong, tetapi tuduhan dahsyat, fitnah keji, seperti yang dilakukan oleh banyak ahli. Bilang ahli bid'ah marah pula tu oleh sebagian saudara kita yang sukanya hanya dengan fitnah, tidak dengan hujjah. Akhirnya Imam Ahmad dibebaskan, maka beliau akhirnya disebut oleh orang yang nyebut dia imam ahli sunnah, karena tegar menghadapi 4 khalifah, 5 khalifah. Dan ketika beliau dibebaskan sebagai pengobat hati, lama kan 4 khalifah yang berhadapan. Khalifah Al-Wathiq mengantarkan melalui menterinya, menteri koordinator bidang ya, menteri dulu kan, menteri kan satu aja, membawa ni banyak pejabat, ya, menteri kabinet, antarkan uang tidak banyak lah, hanya sekitar 1000 dinar. Bapak tiru pak, 1000 dinar cuh kacun tanyong sedinar 2,5 juta lah lebih kurang, nya 1000 nya salah aja cuma itu lah juga. Iya, 2,5 miliar lah banyak tuh kalau untuk kelas dan kalau untuk kelas dan lah banyak tuh. Enggak lah, kalau kelasnya lo banyak lah itu. Kalau kelas saya besar, ya kelas Imam Ahmad besar, tapi kelas khalifah kan sedikit kan. Itu tanpa amprah kaum muslimin, tidak ada tanda tangan bertanggung jawab mutlak. Bila ada temuan, dah ada, antarkan ke rumahnya, berikan. Apa kata Imam Ahmad? Aqri amirul mu'minin minnis salam, tolong bacakan salam saya kepada Amirul Mukminin. Inni la aqbalu hadiyatas sultan, saya tidak bisa menerima hadiah dari penguasa. Ikutnya tidak bisa, ada obor. Ndak minta itu ndak ada, tapi kalau dionton kalau ada Pak Bupati monton dan tulah dah, apalagi tengah condok gini kan. Kalau ada Bupati kok nggak ada gini loh, antum itu semiliar komandan tulah ada cuy, sampai nggak ada apa ya. Tapi kalau semua proposal dan buat, kalau semua proposal dan buat, alhamdulillah. Jadi kalau muslimin muslimat, kalau nolak lo bisa lah, tetang jadinya, nolak lo bisa, tapi Imam Ahmad bisa. Inilah beliau, ditolaknya 1000 dinar kan sayang dong. Kalau kan tapi kedua kan ancak ya tu menambah pondok kan, nah kan itu kan nambah pak gedung, sudah itu mbak biasa apresiasi kayak guru berprestasi atau mbak acara lomba hadis banyak kan tawanan tu tidak menolak orang, itu tidak menolak tu tangga dibayu gitu. Jadi kaum muslimin muslimat, tapi beliau tak, saya tak terima. Sebab apa? Ada syubhat di dalamnya bagi beliau, yaitu kalau sekali dibai soleh cinan balik. Ya kamu itu sekali temo sudah itu tekanan je lah mak elok ke apa budi cendonya layak oleh kaum muslim. Maka beliau tak ingin itu ada dalam hati beliau.
maka dia tolak. Dan ketika anaknya Saleh diangkat menjadi qadil qudat, ketua mahkamah agung, hakimnya para hakim di negara Islam waktu itu, dia bilang, sejak ini wahai Saleh, tolong kau jangan berikan ayah apapun pemberian, baik berupa hadiah ataupun nafkah. Ayah tak akan terima. Kalau awak uang gaji pertama omongnya gaji pertama amat doangnya, iya kan? Iko masa sogok tengah mak cak sogok lang tak maaf kalau Taala nya, Allah Taala Maha Pengampun. Kan betul? Kalau masulah nak boleh. Sekenek mayu rumahnya nak siandu dulu 20 juta, uang 25 juta nyanyinya. Ya kan betul? Nah. Muhammad tak. Ya Saleh, awal ditolak, nya ya togang dia, tapi tak bisa lah terpaksa ditemo jadi. Ya kan kau nak ancam pula. Kau tak kalau di Baghdad nya. Ketian sadang. Jadi kaum muslimin dan muslimat akhirnya dia terima. Sejak itu Imam Ahmad sampai meninggalnya tak menerima 1 sen pun dari anaknya Saleh. Rahimallahu Imam Ahmad. Begitu hati-hatinya as-salaf, karena mereka ya pedomannya seperti Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah, 0 nominalnya, 0 saldonya. Lalu ditawari oleh Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, saudara angkatnya, yang ikhlas dengan sepenuh hatinya. Allah yang memuji, bukan kita. Allah yang memuji mereka. La ilaha illallah. Dan punya 2 bini. Orang Ansor cak ancak saja. Orang Ansor cak ancak terkenal. Nyom berkabun dia putih. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Astagfirullahaladzim. Dan punya 2 kebun. Kebun kurma. Terkenal ancak kebunnya. Pan tengok bini tu. Kan kalau untuk lamar kan boleh tengoknya. Beliau mau non ke-7 doang. Sudah itu dan coreng sampai iddah nikah anaknya. Ini kalau ke jando kan sonang nikah kena kan? Ya, apalagi suruh dek mantan laki. Batambah lo sebidang. Iya, amonya seorang coreng kau nyinya kan? Nikah je Ustaz Desmond tu dan baik 20 hektar. Amo ndak kena amo je. Mak payah je. Babanta suju bininya. Ikut ndak ada bini murah. Jadi kaum muslimin Abdurrahman bin Auf pilih yang salah seorang, kemudian itu korma pilih yang mau nonaknya, nonak di batu suwe atau nonak di kelepek kain, silakan. Nah, Madinah kedua. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa jawab Abdurrahman? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tak mau diambil korma, tak diambil, bini tak diambil. Tapi dullali ala suq, tunjukkan jalan ke pasar. Ini yang dibaca oleh Imam Ahmad tu. Awak cuma baca pandainya. Kalau ada orang awak, kalau bini tolak tapi sawit tak. Barakallahu fi malika, fi ahlika, fi malika tak. Ayat tak apa dan bagi dapat kainnya lah kan. Kalau bini caklah acuilah tahu tak apa dah. Sanang cek sikonya kan. Kalau lepas sawit 20 hektar kan bayar cek lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat tak. Beliau tak terima satu pun. Harta tidak, istri tidak. Alhamdulillah, tunjukkan jalan ke pasar, berdagang langsung beruntung dengan modal 0. Jadi kalau tuan-tuan nak hebat berdagang, modal nah. Tak je pakai riba weh. Pakai riba. 0 modalnya. Belajar ke Abdurrahman bin Auf. Nah, Imam Ahmad rahimahullah sampai kalau tak dapat makan, mangkik barang orang di pasar. Tidak jatuh dia. Alhamdulillah tak jatuh martabatnya. Tetap imam ahli sunnah. Walaupun dulu orang Mu'tazilah mengatakan ahli bid'ah. Sebab yang membuktikan itu bukan tuduhan, bukan fitnahan, bukan propaganda, bukan provokasi, tidak. Buktinya adalah orang akan lihat. Wasabi inyo Imam Ahmad ahli bid'ah. Opun si buat deh ke Al-Quran ke hadis. Tu sudah itu nama nudoro opun dibuat deh ike hadas. Tanya apa hadis? Tak ada orang. Mana ayat? Tak jual orang. Tu apa macamnya Imam Ahmad ahli bid'ah? Nya sunnah tahu togang deh. Apa macamnya ahli sunnah? Inya bid'ah tahu di togang. Jadi orang tahu sendiri.
tanpa diprovokasi, tanpa diintimidasi, masyarakat tahu bahwasanya kan sederhananya kalau bersedekah sunnah Nabi SAW ya banyak kan, kalau bisa. Kalau tidak bisa saya kena impotnya jet sampai dah sedekah. Baik. Sudah itu awak sedekah banyak indah saya kena induk. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kemudian dalam amalan-amalan baik salat, baik zakat, puasa, haji dan amalan-amalan lainnya, orang lihat lagi, orang bertanya, Buya nampak coneko salat apa hadis? Ikut coneko gurun mojon dulu ke mazhab awam, mazhab Syafi'i. Tapi Nabi ki coneko Buya. Awak nak sama mazhab je nah. Dia Nabi. Kaum muslimin. Ini orang kan tahu berarti cik sunnah lah ditinggal dia Buya dah. Iya dah. Jadi lama kelamaan itu mengkristal. Yang mengatakan fulan bid'ah padahal sunnah yang didirikannya, dan saya sunnah padahal bid'ah saya dirikan, otomatis akan dinilai orang. Makanya perkataan ditulis 1000 artikel, ditulis 1000 makalah, ditulis 1000 buku untuk mengatakan bahwa Ahmad bin Abi Duad adalah ahli sunnah, tidak akan dilihat orang, sebab yang dia ucapkan dalam perkataannya tak ada yang berbau sunnah sedikit pun. Dan walaupun dia paksakan dengan sepuas mulutnya, sebesar mulutnya kepada khalifah-khalifah, penguasa, mengatakan Imam Ahmad ahli bid'ah, tidak akan diterima oleh sejarah. Karena apa? Imam Ahmad menerapkan sunnah, menjauhi bid'ah. Nah, siapa yang ingin namanya tercatat sebagai ahli sunnah, tinggal yakini sunnah, beribadah secara sunnah, bermuamalah dengan sunnah, berakhlak dan beradab dengan sunnah, insyaallah antum jadi ahli sunnah sekalipun dituduh sebagai ahli bid'ah. Kemudian walaupun antum dituduh memecah belah, tetapi antum tautkan dengan Al-Quran dan sunnah, seperti Nabi dulu membertautkan umat ini. Walaupun orang menuduh antum memecah belah, nyatanya kita menyatukan umat. Ya, yang dulu orang jarang ke masjid jadi rajin ke masjid, yang orang dulu tak rajin ngaji jadi mengaji, yang orang dulu berinfak sedikit-sedikit sekarang berinfak banyak. Ternyata terbukti bahwa dengan mengaji sunnah semakin hidup agama itu di tengah masyarakat kita. Tadi saya katakan dulu, sengaja saya katakan ada berbagai kampung ketika orang ngaji dibalikan kepada sunnah, masuk kaji itu, sehingga yang narkoba pun sudah mulai insaf. Tapi diganggu lagi, akhirnya yang narkoba kembali ke narkoba, yang judi kembali ke judinya, yang tukang unca datang sudah itu, yang tukang unca datang setelah itu. Semoga Allah memaafkan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, yang benar semata-mata taufik dari Allah, yang salah kelemahan saya. Dan beginilah hikmahnya kitab ini, semakin enak dibaca, semakin membuat kita kokoh. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.